Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dimanapun kita berada. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah khotbah Yesus ketika Yesus berada di bukit. Dan ayat-ayat sebelumnya di mana Yesus mengucapkan ucapan bahagia kepada para pendengar waktu itu. Di mana Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Setelah itu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Setelah itu Yesus masuk dalam ayat pokok kita tadi dari ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya itu Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu bersama di mana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menuju kepada kebinasaan. Manusia hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh karena cinta kasih Allah, Dia adalah Allah mau datang ke dalam dunia ini, mau merampas kita dari maut, dan Dia datang ke dalam dunia ini. Dia membawa kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib kata firman Allah. Kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dahulu kita ada dalam kegelapan. Tetapi karena cintanya Dia panggil kita keluar dari gelap untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya dinamakan eklesia. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita bandingkan juga di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dahulu kita adalah orang-orang gelap. Tetapi oleh cinta kasih Tuhan kita dipanggil keluar. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang. Itu sebabnya ayat pokok kita berkata, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Yesus sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Bagian B kita baca bagian akhir, tetapi tidak mengapa kita baca dari atas. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di ayat pokok Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya kalau kita dikatakan Yesus adalah terang dunia, maka hiduplah sebagai anak-anak terang, kata kitab Efesus.
Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana untuk kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Allah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah terang dunia, kata firman Allah. Dan biarlah keberadaan hidup kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu dengan cara kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita adalah orang-orang percaya. Biarlah kita senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh menunjukkan kebaikan kita, keadilan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa benar-benar saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Dan kita punya teladan, kita punya suatu figur yang harus kita contohi, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bersama pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Dan dalam perjalanan dia melayani, baik dia ke kota, baik dia ke desa, keluar masuk kota, keluar masuk desa. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang luar biasa di dalam pelayanan Yesus. Dia selalu membawa kebaikan, membawa terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia boleh membawa terang kepada bangsa-bangsa. Ini adalah satu figur yang harus kita teladani. Dia boleh memberi dampak yang luar biasa. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Begini bunyi firman Allah. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan sekali lagi saya baca. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ini kata Paulus. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kamu membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Rasul Paulus, dia tahu bagaimana menjadi pengikut Kristus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tahu hidupnya harus memberi dampak. Dia harus membawa terang itu. Sehingga dia berkata, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Begitu juga dengan kehidupan kita orang percaya. Di ayat pokok kita tadi, Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya dimanapun kita berada, tunjukkan terang itu di dalam keberadaan hidup kita. Tunjukkan kebaikan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Efesus bahwa terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita hidup membawa dampak yang baik, membawa terang kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kalau Tuhan izinkan kita boleh ke luar negeri, biarlah kita boleh menjadi berkat di sana. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara. Kita melihat ayat yang terakhir. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita kembali kepada ayat pokok kita tadi. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang.
Dan Tuhan mau supaya ketika kita dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya kita memberi terang bagi orang-orang banyak. Tuhan mau supaya kita memberi dampak yang baik. Sehingga lewat perbuatan kita yang baik, lewat terang kita, Alkitab berkata, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya bahwa kehidupan kita adalah orang-orang tebusan Tuhan yang sudah dimenangkan, yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita mau juga bagikan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun orang-orang yang di luar, maupun sampai ke ujung bumi. Amin. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk terus menjadi maju terus di dalam Tuhan dan menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja lewat kebenaran firman Allah, menguatkan jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh menerima kekuatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh membawa terang kita sehingga bercahaya. Sehingga orang-orang boleh melihat perbuatan kita yang baik. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Biarlah segala pujian, syukur, hormat dan keagungan hanya kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.